Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melini Safitri dari kelas PMT 6A akan mempresentasikan tentang RPP daring, luring, maupun RPP tatap muka untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Yang pertama, RPP daring. Saya memilih materi SMA untuk matematika wajib, materinya persamaan kuadrat kelas 10 semester 1, alokasi waktunya 4 kali 45 menit, KD-nya 3.2 dan 4.2. KD ini saya pilih berdasarkan LKS yang nantinya saya lampirkan. Pertemuan ke-1. Tujuan pembelajaran di sini memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi persamaan kuadrat yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi persamaan kuadrat yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah. Kita masuk kegiatan pembelajaran. Media yang digunakan seperti WA, GC, Telegram, Zoom, Google Form, dan lainnya. Terus ada juga PPT. Untuk alat dan bahannya kita menggunakan laptop, handphone, tablet, dan lainnya. Untuk sumber belajarnya kita menggunakan buku guru, siswa, LKS, bahan ajar, internet, dan sumber lain yang relevan. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan. Guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa. Guru mengajak kehadiran peserta didik melalui WA, GC, Zoom, Telegram, ataupun media daring lainnya. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dari bahan bacaan melalui WA Group, Zoom, GC, Telegram, atau media daring lainnya terkait materi pengertian persamaan kuadrat, cara penyelesaiannya, dan jumlah hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Ini termasuk literasi. Yang kedua, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami atau masalah, dimulai dari pertanyaan faktual hingga hipotetik yang berkaitan dengan materi persamaan kuadrat. Ini merupakan masalah open-ended. Yang ketiga, peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai persamaan kuadrat agar siswa dapat membangun konsep dari permasalahan yang disajikan. Ini termasuk konstruktivisme. Yang keempat, melalui WA, Zoom, GC, Telegram, atau media daring lainnya, peserta didik berdiskusi dengan baik dengan guru ataupun temannya mengenai permasalahan yang dibahas untuk menghasilkan sebuah konsep. Ini termasuk elaborasi. Terus melalui WA, Zoom, GC, Telegram, atau media daring lainnya, peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian ditanggapi peserta didik lainnya. Ini termasuk presentasi. Lalu kita masuk ke kegiatan penutup, yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait persamaan kuadrat. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali terkait hal-hal yang belum dipahami. Lalu guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar dan guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dan berdoa. Untuk penilaian asesmennya sendiri, ini sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, pengetahuan, dan pengetahuan itu berupa tes tertulis serta presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai nilai keterampilan. Nah, di sini bisa dilihat tentang saya melampirkan penilaian sikap yaitu penilaian observasi. Ini dilakukan dalam proses pembelajaran. Terus penilaian diri. Nah, penilaian diri ini untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini. Terus, adapun pengetahuan di sini saya melampirkan untuk tes tertulis, seperti penugasan di rumah, seperti PR, dan mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan untuk mendapatkan penilaian. Terus, untuk keterampilan, di sini saya menggunakan penilaian unjuk kerja seperti ini untuk instrumen penilaiannya. Adapun instrumen penilaian diskusi saya juga menggunakannya seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke RPP yang kedua yaitu RPP luring. Satuan pendidikan di sini yaitu SMA. Guru pengampunya saya sendiri, Melini Safitri, materi pokok persamaan kuadrat. Alokasi waktunya 1 kali pertemuan itu 2 kali 45. Materi mata pelajaran matematika wajib, kelas 10 semester ganjil. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi tanya jawab penugasan diharapkan peserta didik mampu menemukan konsep dari persamaan kuadrat, cara penyelesaiannya, terus menemukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat, sehingga siswa dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan mengembangkan sikap jujur,
dan bertanggung jawab serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan berkreasi atau 4C. Kegiatan pembelajaran dalam luring ini seperti pendahuluan. Guru mengucapkan salam, doa, dan memeriksa kebersihan kelas. Kemudian guru memberi persepsi tentang materi yang akan dipelajari, mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman sehari-hari peserta didik, seperti pernahkah kalian melihat orang yang memotong triplek berbentuk persegi panjang yang akan dibuat kotak tanpa tutup? Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan intinya, masalah open-ended-nya itu guru menyajikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Terus konstruktivisme, guru bersama peserta didik sama-sama mengkonstruksikan tentang permasalahan dari persamaan kuadrat untuk menemukan konsep. Terus elaborasi, yang mana guru memberikan LKS dan meminta peserta didik mengerjakannya di rumah dalam jangka waktu seminggu. Lalu presentasi, yang mana guru meminta siswa mengumpulkan kembali LKS yang sudah dikerjakan tersebut ke sekolah dan mengambil LKS untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk penutup, guru memberikan penguatan konsep yang diperlukan, guru menyampaikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam. Lalu untuk penilaiannya sendiri, saya menggunakan penilaian kinerja, yang mana siswa diberi tugas mengerjakan soal berupa esai yang terdapat di dalam LKS berdasarkan indikator pada setiap akhir pertemuan. Lalu penilaian investigasi, siswa melakukan penyelidikan pada saat mengerjakan soal di rumah untuk menemukan konsep. Nah, seperti ini instrumen penilaiannya untuk penilaian kinerja, saya menggunakan ini aspek penilaiannya uh, dengan total skor 4, 3, 2, 1. Skor maksimalnya itu 12. Sedangkan untuk format penilaian investigasi, saya menggunakannya seperti ini. Nah, dengan aspek nilai itu seperti langkah-langkah pendekatan. Dengan skor maksimalnya itu 9. Lalu kita masuk ke RPP tatap muka, yang mana satuan pendidikannya SMA, mata pelajarannya MTK wajib, kelas 10 semester 1 materi pokok persamaan kuadrat, waktunya 2 kali 45 menit. Kompetensi inti sama dengan materi-materi sebelumnya, sama saja. Terus kompetensi dasar, di sini bisa dilihat, nah, sampai dari titik 1.1 sampai titik 4.1. Terus indikator pencapaian kompetensinya yaitu diantaranya memiliki sikap rasa percaya diri, sikap disiplin jujur dan tanggung jawab, menyatakan persamaan kuadrat dalam bentuk umum persamaan kuadrat dua variabel, menuliskan pengertian akar persamaan kuadrat, menentukan karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat, menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat, menentukan akar dari persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC, menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang mana siswa mampu menemukan konsep pengertian dari persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang kedua, siswa mampu menemukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Materi pembelajarannya menentukan konsep persamaan kuadrat dua kubah, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2. Metode atau model pembelajarannya, di sini saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, kemudian model pembelajarannya menggunakan pendekatan open-ended. Media pembelajarannya seperti saya gunakan Infocus, LKS, dan lembar penilaian. Sumber belajarnya itu buku siswa, buku guru, dan referensi lainnya. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama pendahuluan, guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa, mengabsen siswa, mengingatkan kembali tentang konsep persamaan kuadrat, menyampaikan tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC serta jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Guru menjelaskan cara pembelajaran serta ice breaking atau permainan tebak kata. Yang kedua, kita masuk ke kegiatan inti. Yang pertama, masalah open-ended, yang mana guru memaparkan masalah terbuka untuk memungkinkan siswa berpikir. Yang kedua, konstruktivisme. Siswa menemukan pola untuk mengkonstruksi permasalahan, lalu guru mencatat respon siswa dan membimbingnya dalam mengkonstruksi permasalahannya. Tahap 3, elaborasi, yang mana guru menginstruksikan siswa mengerjakan latihan untuk model LKS, kemudian siswa menyelesaikan masalah dengan banyak cara penyelesaian, kemudian guru membiarkan siswa memecahkan masalah dengan banyak berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Tahap keempat yaitu presentasi, yang mana guru meminta siswa menyajikan hasil temuan mereka, siswa yang lain menanggapi jawabannya, dan kemudian guru memberikan reward sebagai penghargaan atas jawaban siswa. Yang terakhir, kegiatan penutup, yang mana siswa diminta menyimpulkan tentang bagaimana menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dan menyusun persamaan kuadrat. Yang kedua, guru memberikan tugas PR beberapa soal. Yang ketiga, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan untuk tetap belajar. Penilaian hasil belajar di sini saya menggunakan penilaian kinerja, investigasi, dan penilaian presentasi.
Penilaian kinerja di sini saya menilai mengerjakan soal-soal dalam LKS. Waktu penilaiannya pada saat diskusi berlangsung. Penilaian investigasi, aspek dinilai di sini menyelidiki permasalahan-permasalahan sehingga siswa dapat menemukan konsep persamaan kuadrat, cara penyelesaiannya, serta jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Terus yang kedua, di sini penilaian investigasi ini berlangsung waktu penilaiannya pada saat jam pelajaran. Dan yang ketiga, penilaian presentasi. Aspek nilai ini mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menjadikan hasil pikiran secara lisan sebagai sebuah hasil belajar yang kompleks. Waktu penilaiannya juga pada saat jam pelajaran berlangsung. Nah, di sini instrumen penilaiannya. Untuk penilaian kinerja, saya menggunakan dengan skala rentang. Di sini aspek dinilai berdasarkan indikator. Indikator pencapaian di sini ada 3 buah. Dan skor maksimalnya itu adalah 12. Terus untuk penilaian format investigasi, di sini saya menggunakan berdasarkan langkah-langkah pendekatan, yaitu ada 3 langkah, masalah open-ended, konstruktivisme, elaborasi. Nah, lalu skor maksimalnya itu 9. Terus untuk format rubrik presentasi, di sini saya menilai berdasarkan indikator. Yang pertama, kebenaran konsep yang dijelaskan siswa, apakah baik sekali, baik, cukup, ataupun kurang. Yang kedua, mendeskripsikan dan menjelaskan secara detail bagaimana. Terus yang ketiga, kedalaman argumentasinya. Dan yang keempat, kebenaran untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kita masuk ke LKS. Di sini contoh LKS saya tentang persamaan kuadrat. Di sini saya menggunakan LKS dengan langkah-langkah pendekatan open-ended. Yang pertama, langkah-langkahnya itu masalah open-ended, yang mana siswa dihadapkan kepada masalah terbuka. Yang kedua, konstruktivisme, yang mana siswa menemukan pola untuk mengkonstruksi permasalahan sendiri. Yang ketiga, elaborasi, yang mana siswa dan guru saling berdiskusi untuk memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Yang keempat, presentasi, yang mana guru meminta siswa untuk menyajikan hasil temuannya, lalu siswa diminta untuk membuat kesimpulan. Nah, contohnya seperti ini. Ada beberapa masalah di dalam LKS yang saya buat. Masalah pertama, untuk menentukan konsep persamaan kuadrat. Nah, seperti ini. Terus, masalah yang kedua, di sini untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, seperti ini. Dan yang ketiga masalahnya, itu berkaitan dengan persamaan kuadrat, seperti jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, setelah itu, lalulah di akhir LKS atau di akhir pembelajaran nanti, saya mengasih soal-soal latihan kepada siswa untuk dikerjakan sebanyak 5 soal esai. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.